Jadi, kalau Toyota Avanza itu memiliki varian Veloz dan Honda Mobilio itu memiliki varian RS untuk tipe termewahnya, Suzuki R3 juga memiliki varian yang tertinggi ataupun varian termahalnya. Nah, namanya itu Suzuki R3 Brezza. Nah, harga mobil ini dalam kondisi bekas itu harganya 140 sampai dengan 145 juta. Dan kebetulan mobil ini juga dijual. Jadi kalau misalnya Anda tertarik, Anda bisa langsung hubungi kontak yang ada di Instagram. Anda tinggal cari 4Wheels Deal. Nah, Anda bisa menanyakan langsung mobil ini untuk membelinya. Dan Anda juga bisa membeli di website cintamobil.com. Oke, langsung saja kita cari tahu apa sih kelebihan dari Suzuki R3 Brezza ini. Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen, sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang. Sebelum kami melakukan review Brezza ini, sebelumnya kami juga sudah membuat review varian termurahnya R3 2016, yaitu varian yang GL. Nah, kalau Anda belum nonton videonya, linknya ada di bagian atas. Nah, itu tahunnya sama, generasinya sama, tapi beda varian aja, itu varian yang termurah ya. Sedangkan yang kami review saat ini merupakan varian termahalnya. Oke, apa yang menarik dari mobil ini? Sebenarnya dari harganya. Harganya itu 140 sampai dengan 145 juta. Artinya, misalnya Anda membeli mobil dalam kondisi baru, Anda mendapatkan LCGC yang 7-seater, mungkin seperti mungkin Calya, Sigra yang tipe menengahnya. Nah, itu harganya segitu tuh. Tapi kalau menurut saya, dengan harga 140, kayaknya saya lebih milih yang second R3 seperti ini nih. Karena dia dimensinya lebih besar, desainnya lebih terasa mewah, terasa mahal, dan mesinnya saya rasa ini jauh lebih baik dibanding varian Calya ataupun Sigra. Nah, kalau dari desain sebenarnya subjektif banget lah ya untuk desain R3 Brezza ini, karena ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang juga yang benci banget ngeliat desain fascia R3 Brezza ini, karena berbeda banget dengan varian yang R3 biasa. Dia itu yang biasa itu lebih minimalis, sedangkan di varian Brezza ini dia terasa lebih rame aja di bagian bumper depannya. Selebihnya untuk headlamp ya mirip-mirip lah ya. Tapi untuk yang mobil kami review saat ini, dia sudah dilengkapi dengan DRL aftermarket seperti ini nih. Bagian depan banyak krom-kroman, di bagian atas ini, di bagian bumper, ini banyak banget material kromnya. Nah, kalau bagian samping, ini sebenarnya bukan velg bawaannya ya. Karena saya sudah ngeliat dulu Brezza yang 2016 juga, kayaknya velgnya itu dual tone, sedangkan ini pakai velg yang R3 biasa yang ini nih. Kayak yang dipakai di GL ataupun GX seperti ini desain velgnya. Nah, bagian samping dia karena di Brezza varian termewah, banyak aksen-aksen chrome di bagian sampingnya seperti ini nih. Ada di side skirt. Sayangnya untuk yang Brezza ini 2016 dia belum dilengkapi dengan keyless entry. Jadi Anda ketika masuk mobil, Anda harus memencet tombol yang ada di remote ini nih untuk membuka ataupun mengunci pintunya. Dan yang varian Brezza, kalau kita bandingkan dengan varian yang di bawahnya, dia itu sudah electrical untuk pelipatan spionnya. Nah, kalau bagian belakang, nah yang berbeda dari R3 biasa, Brezza ini memiliki rear spoiler yang keren banget ya. Kayak ada bolongan gitu. Ini keren lah ya, tampilannya sporty di bagian belakang. Ada LED untuk stop lampnya di bagian atas. Tapi sayang di
R3 Dreza ini dia tidak memiliki kamera mundur ataupun kamera parkir. Ini hanya tambahan nih dari owner sebelumnya, ini tambahan. Tapi sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir. Ini ada emblem Dreza, chrome, ada krom-kroman juga di bagian bumper bawahnya. Ya, mobil ini bisa dibilang kalau kita bandingkan dengan Mobilio, dia memang kalah ganteng lah ya dibanding Mobilio. Tapi kalau kita bandingkan dengan Avanza, saya lebih milih mobil ini dibanding Avanza. Nah, kalau interior, kan ini varian termahalnya sudah pasti tampilannya itu memang sedikit lebih mewah dibanding varian-varian di bawah seperti GX ataupun GL. Nah, itu terlihat dari penggunaan wood panel di sini ya. Ini artificial sih sebenarnya, tapi menambah kesan mewah lah di dalam interior. Ini juga di bagian dashboard ada sedikit ornamen kayunya, jadi keren banget lah. Nah, yang saya suka lagi dari mobil ini adalah build quality-nya. Ini luar biasa bagus ya. Kalau misalnya kita lihat kasat mata, tampilan dashboard ini emang rapi banget, dan materialnya walaupun ini plastik keras, tapi pas dipegang itu halus dan enak banget. Nggak berasa murah lah ya untuk dashboardnya ini nih. Oke, yang membedakan dengan varian GL itu head unitnya. Ini head unitnya sudah full layar untuk Dreza ini, dan dia juga sudah head unit yang Android. Jadi Anda bisa browsing di sini, bisa mengakses YouTube, Spotify. Jadi asal terkoneksi dengan WiFi, ini fiturnya akan banyak banget di head unit ini nih. Dan responnya biasanya kalau head unit Android gitu ya, dia pasti lemot banget. Tapi kalau untuk di Dreza ini, head unit bawaannya dia responsif dan sangat mudah digunakan. Enak banget, setirnya seperti ini juga keren nih, seperti di mungkin Anda bisa melihat di SX4, S-Cross, di Swift ya, setirnya kayak gini. Dan dia juga memiliki steering switch. Anda bisa mengakses head unit melalui setir ini nih. Panel instrumen seperti ini ya, biasa aja sih tampilannya. Ada MID monokrom untuk mengetahui info dari mobil ini seperti average consumption, distance to empty, bisa dilihat dari MID ini nih. AC seperti ini, dia sistemnya putar-putar, tidak seperti di Swift ya. Swift itu dia udah tombol, keren lah. Udah kayak AC digital gitu, sedangkan di R3 masih sepertinya wajar aja sih. Mobil ini kan masih segmennya itu di low MPV lah ya. Jadi wajar aja untuk sistem AC kayak gini. Karena Avanza itu lebih minim lagi untuk fitur AC-nya. Di R3 Dreza ini udah tergolong oke lah ya untuk AC-nya. Nah, yang saya suka lagi dari mobil ini adalah kepraktisannya. Jadi di interior mobil ini banyak sekali tempat penyimpanan. Seperti di bagian dashboard ini Anda bisa menyimpan HP, remote bisa disimpan di atas ini. Ini tempat naruh kartu. Di bagian dashboard yang sebelah kanan. Terus ini ada kompartemen terbuka di bagian bawah sini yang bisa ada fungsinya sebagai bottle holder, bisa di bagian tengah sini, dan ada cup holder di bagian samping dashboard di bagian penumpangnya. Dan di door trim sudah tersedia 1 buah bottle holder dan juga ada kompartemen yang terbuka. Nah, selain itu, Suzuki R3 ini juga memiliki kepraktisan soal membawa barang. Nah, ini saya lihatkan bagasinya seperti ini. Memang dalam kondisi jok baris ketiga ini aktif, area bagasinya itu memang sangat terbatas, tapi Anda bisa melipat jok baris ketiga ini. Dan uniknya lagi, ini bisa 50-50 untuk pelipatannya. Jadi ketika Anda ingin membawa 6 orang penumpang, area samping sini bisa dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan barang. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya Anda ingin membawa barang yang sangat banyak, Anda bisa melipat semua jok ini rata dengan lantai. Nih, rata ya di baris ketiga. Sekarang saya lipat yang jok baris keduanya. Nah, sekarang lantai baris kedua ataupun ketiga ini udah rata. Jadi kalau misalnya Anda membawa barang yang panjang, mungkin papan selancar ataupun si golf, mau ditumpuk banyak bisa di dalam interior mobil ini. Satu lagi, kalau misalnya Anda senang camping ya,
Mobil ini bisa jadi tempat tidur juga di sini, taruh kasur, dan Anda bisa nginap di dalam mobil. Ini praktis banget sih mobilnya. Nah, kalau untuk akomodasi yang ditawarkan R3 itu memang nggak superior banget lah ya. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan Avanza, Avanza itu memang sedikit lebih lebar rasanya dan sedikit lebih banyak untuk legroomnya. Tapi di R3 ini dia ya terbatas lah ya. Ini posisi duduk saya nyetir seperti ini untuk postur 178, hanya misalkan 5 jari. Ini untuk posisi yang paling mundur jok baris keduanya. Dan kalau misalnya Anda mau bawa penumpang di baris ketiga ini udah nggak muat lagi. Jadi mau nggak mau saya harus majuin jok baris keduanya kira-kira segini lah ya. Ini kan udah mentok nih. Dan baru bisa menyisakan legroom di baris ketiga. Jadi gitu, memang ya dari interior kekurangannya akomodasinya sih untuk penumpang, terutama untuk barang masih oke banget nih mobil. Jadi gitu, untuk kenyamanan duduk ini joknya menyangga paha dengan baik ya. Jadi nggak gampang pegel, joknya juga sangat empuk dan sudah tersedia armrest di baris kedua ini nih. Jadi Anda duduk di sini mendapatkan posisi duduk yang sangat nyaman. Tuh, wah ini nyaman banget sih. Tapi kalau joknya dimundurin banget, kalau dimajuin banget ya agak sempit lah ya, tapi masih oke. Jadi gitu, bahannya joknya ini dia fabric ya, adem pas didudukin, jadi nggak gerah, nggak seperti jok kulit. Kelengkapannya di sini ada blower AC dingin ya, karena kalau misalnya kita bandingkan dengan Sigra, Calya, dia itu hanya blower aja, sedangkan nih benar-benar AC. Ada cup holder di bagian samping dan ada kompartemen penyimpanan di bagian door trimnya. Ini joknya juga bisa di reclining ya. Ini maksimalnya segini. Enak sih posisi duduknya. Oke, sekarang kita lihat seperti apa sih duduk di baris ketiga mobil ini. Oke, sekarang kita coba masuk. Ini dimajuin dulu dan memberi akses masuk. Seperti inilah kira-kira duduk di baris ketiga. Ya ini masih oke sih. Masih menyisakan 1 jari. Nah ini tadi posisi duduk yang ataupun posisi jok baris keduanya agak maju. Masih menyisakan kira-kira ya 2 atau 1 jari lah untuk legroomnya. Oh, headroom emang agak mentok ya di bagian atas. Tapi kalau misalnya agak duduk ke bawah dikit, headroom juga masih aman. Joknya empuk dan ada armrest di bagian kiri kanannya, lengkap dengan 1 buah cup holder di steer door trim. Ini ada total ada 2 berarti di baris kedua, dan ada kompartemen penyimpanan. Ini ada seat belt juga seperti ini, dan ada hand grip di bagian atasnya. Oke sih, tapi duduk di baris kedua untuk postur 128 cm. Nah, untuk posisi mengemudi dari mobil ini, yang saya rasakan saat ini untuk R3 Dreza ini posisi duduknya emang agak tinggi sih ya. Ini untuk pengaturan joknya, tapi untuk joknya ini memang bisa diatur lebih tinggi lagi karena dia memiliki fitur height adjuster lah ya untuk joknya. Setirnya juga, ini setirnya dia juga sudah bisa tilt naik turun, tapi memang belum bisa teleskopik lah ya. Nah, dia bisa naik turun aja seperti ini. Oke, nah yang enak lagi dari mobil ini adalah mesinnya, yang saya rasa ya cukup efisien lah ya dibanding Avanza. Mesinnya ini masih mesin yang lama dari R3 K14B 1400 cc yang menghasilkan tenaga 91 HP dan torsi 130 Nm. Nah, berbeda dengan R3 yang terbaru yang sudah ada di jalanan, yang sudah biasa Anda lihat lah, yang paling terbaru itu dia mesinnya sudah K15B. Jadi mesinnya itu lebih bertenaga dan juga diklaim lebih efisien. Nah, mobil ini walaupun 1400 ternyata hasilnya juga cukup efisien lah ya, karena di rute dalam kota itu bisa mencapai 113 ataupun 112 lah ya, 1 liter untuk 12 km dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Dan kira-kira bagaimana untuk respon mesinnya? Ini saya rasakan mesin 14K14B ini dia memang agak lemot lah ya. Ingat tenaganya pun juga kecil, torsinya kecil, jadi di putaran misalnya ada stop and go seperti ini,
Dan Anda kick down, itu dia berat banget dari putaran bawah lah untuk mesin mobil ini. Tapi kalau misalnya Anda sudah nyetir di kecepatan atas, sudah di atas 80, respon dari mesin ini ya saya rasa cukup oke lah ya, tapi nggak begitu impresif. Oke, untuk kenyamanan bantingan suspensi mobil ini yang saya rasakan bantingannya itu, ini kita coba lewat speed bump ya dengan kecepatan rendah. Ya dia cukup empuk sih untuk bantingan suspensinya. Kalau kita bandingkan dengan Mobilio itu jelas lebih kaku untuk bantingan suspensinya. Kegelapan kabin yang saya rasakan ketika membawa mobil ini itu suara dari luar emang lumayan masuk, tapi tidak begitu mengganggu. Begitu juga untuk road noise-nya. Mobil ini tetap ada road noise, tapi tidak semengganggu Honda Mobilio untuk road noise-nya. Ini handling juga oke sih ya, ini handlingnya cukup sigap untuk respon setirnya. Nah, yang kekurangan dari mobil ini adalah radius putarnya. Ini kita coba putar. Dia itu kalau nggak salah dia mencapai lebih dari 5,5 meter lah ya untuk radius putarnya. Nah, itu cukup menyulitkan Anda mungkin ketika melewati jalanan yang terbatas. Anda ingin putar arah, ya Anda harus agak effort lah ya untuk memutar balikan mobil ini, karena kemungkinan harus 2 kali untuk putar balik dan bisa membuat antrian lah ketika putar balik di area yang sempit. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membeli R3 Dreza ini dalam kondisi bekas. Yang pertama, seperti biasa, cek kondisi eksterior mobil, pastikan mobil yang Anda beli itu masih sangat mulus, dan juga cek area pintu. Apakah pintu R3 yang Anda beli itu dia gampang nutupnya? Karena biasanya kalau udah susah nutup, itu biasanya engselnya udah rusak dan pintunya juga agak turun. Gak hanya di pintu samping, pintu belakang juga. Pastikan ketika Anda membeli mobil ini, pasti bawa jalan, pintu belakang itu nggak bunyi-bunyi. Jadi gitu. Selain melihat kondisi eksterior interior, Anda pastikan juga mesin mobil yang Anda beli itu dia masih terawat dan juga tidak ada kerusakan. Dan pastikan juga ketika Anda membeli mobil ini, reward service-nya jelas lah ya di dealer Suzuki. Jadi Anda lebih aman dan mobil ini sudah sangat terdata untuk riwayat mesinnya. Nah, selain itu, Anda juga harus mengecek area engine mountingnya. Jadi kalau mobilnya di starter mesinnya udah getar banget, kemungkinan Anda harus mengganti engine mountingnya. Oke, lanjut lagi ke kaki-kaki. Jadi ketika Anda membeli mobil ini, sebisa mungkin dibawa jalan dulu, pastikan tidak ada suara ketukan di kaki-kakinya. Karena kalau misalnya ada suara tersebut, kemungkinan ball joint, link stabil, T-rod, dan juga shockbreaker-nya itu sudah bermasalah. Oh ya, terakhir, ketika Anda membeli mobil ini, coba bawa dulu dan rasakan seperti apa transmisinya, tinggal maju mundur aja. Nah, biasanya kalau udah transmisi bermasalah itu, dia sedikit ada jeda di perpindahan. Mungkin Anda dari neutral ke drive ataupun dari neutral ke reverse ataupun lagi mundur. Dan kalau misalnya ada kerusakan, biaya cukup mahal. Jadi seperti itulah review Suzuki R3 Dreza 2016 transmisi otomatis ini. Jadi ketika Anda memiliki uang 140 sampai dengan 145 juta, apakah Anda akan membeli mobil ini? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi bekas, membaca berita seputar otomotif dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.